Halo Sobat Perkebunan, ini podcast pertama saya di YouTube. Jika ini kali pertama kalian singgah di podcast ini, kenalin, nama saya Vina Cahyati Hutasuhud, mahasiswa semester 4 Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, program studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Mungkin akan jauh lebih seru kalau kita berkenalan dengan suara tanpa harus tahu bagaimana bentuk rupa. Pada intinya sama. Ini adalah karya yang mengungkapkan seputar fakta yang tentunya bermanfaat bagi para pendengar semua. Di podcast pertama saya ini, saya mau membahas tentang limbah tanaman perkebunan kopi. Podcast ini didasari oleh banyaknya jumlah ampas kopi yang terbuang sia-sia di Indonesia. For your information, Indonesia menghasilkan kurang lebih 3.000 ton ampas kopi setiap tahunnya nih guys. Tanpa disadari, ampas kopi ini telah memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Fakta ini yang membuat saya tergerak untuk membuat sebuah podcast yang membahas bagaimana pemanfaatan limbah kopi yang bertujuan untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan sesuatu yang sudah tidak bernilai menjadi sebuah ide bisnis. Limbah kopi dianggap sebagai bahan sisa, padahal kalau dikelola dengan baik, banyak manfaat dan kegunaannya dalam kehidupan. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah tanaman kopi di Indonesia. Bagaimana ceritanya sih tanaman kopi bisa tumbuh di Indonesia? Sampai-sampai Indonesia menjadi negara kedua dengan lahan kopi terbesar di dunia. Seperti sejarah pada umumnya, sejarah kopi di Indonesia juga dimulai karena pendudukan Belanda pada tahun 1696. Belanda awalnya membawa kopi jenis Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa pada tahun itu. Budidaya kopi pertama dilakukan di Batavia, yang sekarang kita kenal dengan sebutan Jakarta. Mulai dari sinilah, tanaman kopi ini mulai menyebar ke pulau-pulau lainnya seperti Sumatera, Sulawesi, Bali, dan pulau lainnya. Persebaran tanaman kopi ini kian meluas. Tak heran jika saat ini semakin banyak juga penikmat kopi bahkan di Indonesia. Nah, karena banyaknya penikmat kopi nih, banyak juga kedai-kedai kopi yang buka di berbagai daerah. Di daerah aku tuh ada kedai kopi namanya The Coffee Cafe. Keren ya namanya, tak kalah keren dengan rasanya. Memang kalau yang bukan penikmat kopi nggak bakalan tahu gimana nikmatnya minuman yang satu ini. Oke, kembali ke topik. Karena banyaknya kedai kopi yang dibuka, serta permintaan konsumen yang banyak akan kopi, menjadikan produksi kopi juga meningkat. Sehingga banyak pula limbah dari produksi kopi ini yang dibuang begitu saja, sehingga dapat mencemari lingkungan dan tentunya memberikan dampak negatif bagi kehidupan. Sebenarnya, limbah kopi ini banyak manfaatnya loh guys kalau dikelola dengan baik. Kita bisa memanfaatkan limbah kopi untuk keperluan rumah tangga, bahkan bisa dijadikan sebagai ide bisnis. Nah, bagus nih buat nambah penghasilan sekaligus menjaga lingkungan. Keren kan? Manfaat limbah kopi ini beragam. Sudah banyak inovator-inovator yang memanfaatkan limbah kopi dari sesuatu yang tidak bernilai menjadi sangat berharga dan bisa digunakan. Mulai dari pemanfaatan limbah kopi menjadi pupuk organik cair, sabun, kosmetik, parfum, pengharum ruangan, banyak deh. Hanya saja, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan itu masih kurang, sehingga masyarakat, mulai dari petani kopi, owner kedai kopi, sampai penikmat kopinya pun perlu untuk diberikan edukasi mengenai banyaknya manfaat dari limbah kopi ini. Oke guys, jadi sangat banyak sekali ya manfaat dari tanaman kopi ini. Bukan hanya buahnya saja, tapi sampai ampasnya saja masih bermanfaat loh untuk kita. Salah satunya sabun cair dari ampas kopi. Buat ibu-ibu atau kakak-kakak di rumah bisa dicoba untuk membuat sabun cair dari ampas kopi ini ya. Cara pembuatannya mudah, menghemat budget, juga tentunya dapat mengurangi limbah kopi. Jadi, cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat para penonton dan pendengar. Sampai berjumpa di lain waktu. Saya Vina Cahyati Hutasuhud, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.